Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Syarina Rizky sebagai mahasiswa biologi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme respirasi pada hewan teripang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan deskripsi umum mengenai hewan teripang. Jadi, teripang ini merupakan bagian dari kelompok hewan yang disebut Echinodermata. Bentuk tubuh dari teripang ini mirip dengan ketimun dan memiliki kaki tabung seperti tentakel kecil yang digunakan untuk pergerakan dan untuk menangkap makanan. Ukuran dari teripang ini tergantung pada umur dan spesiesnya, di mana teripang biasanya memiliki ukuran yang bervariasi dari 3 sampai 150 cm. Teripang ini memiliki tubuh yang lunak dan elastis, dengan bentuk yang bervariasi seperti membulat, silindris, segi empat, atau bulat memanjang seperti ular. Nah, teripang pada umumnya memiliki warna kulit yang kusam, seperti warna abu-abu, coklat, hijau, maupun warna hitam, dan beberapa jenis teripang memiliki kulit dengan pola bercak-bercak atau maupun garis-garis. Nah, mulut teripang ini terletak di ujung anterior, sedangkan anusnya berada di ujung posterior. Nah, lalu teripang ini memakan makanan kecil di zona bentik atau zona dasar laut, contohnya seperti alga dan invertebrata air. Jangka waktu teripang dapat bertahan hidup itu dapat mencapai 5-10 tahun. Teripang ini hidup pada substrat pasir, lumpur, maupun terumbu. Dan beberapa teripang itu hidup di dasar laut, serta ada juga yang bersifat planktonik, di mana maksudnya mereka hidup di lautan mengikuti arus. Nah, teripang merupakan komponen penting dalam rantai makanan di terumbu karang maupun ekosistem pada berbagai tingkat, serta teripang berperan penting sebagai pemakan deposit dan pemakan suspensi. Nah, teripang ditemukan di hampir di semua lingkungan laut di seluruh dunia, mulai dari zona pasang surut sampai laut dalam, terutama di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Barat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inti dari materi kali ini, yaitu mekanisme respirasi pada teripang. Jadi, teripang ini merupakan salah satu biota laut yang sangat menarik dan unik, karena teripang ini bernapas melalui anusnya, di mana oksigen yang dihirup itu merupakan oksigen yang terlarut dalam air. Nah, pertama-tama, teripang akan membuka anus dan kloaka untuk menarik air masuk. Kemudian, kedua struktur tersebut akan menutup kembali, dibantu oleh otot yang ada di sekitar kloaka. Nah, dengan mengembang dan mengontraksi tubuh mereka secara ritmis, maka teripang akan menarik air dan masuk melalui lubang anus. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah anal breathing atau pernapasan anal. Nah, ketika oksigen yang terlarut dalam air masuk melalui anus, pertukaran gas akan terjadi dalam sepasang tabung tipis bercabang yang disebut dengan pohon pernapasan berbentuk huruf Y. Yang di gambar ini yang dimaksud itu adalah respiratory tree. Nah, yang terletak di dalam rongga tubuh di samping usus. Pohon pernapasan merupakan struktur perpanjangan dari usus dan tersuspensi di rongga tubuh yang dikelilingi oleh cairan silum. Nah, pohon pernapasan ini akan menyediakan area permukaan yang besar di dekat cairan silum, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran gas yang cukup besar. Pohon pernapasan akan menyerap oksigen dan melakukan pertukaran gas dengan proses difusi oksigen terlarut dari air laut. Kemudian, oksigen didistribusikan keluar menuju cairan silum melalui pohon pernapasan. Nah, oksigen akan didistribusikan melalui cairan silum menuju organ lainnya. Karbon dioksida akan dikeluarkan dari tubuh melalui saluran yang sama, yaitu saluran anus. Nah, proses respirasi tersebut akan terus berulang. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan. Nah, sekian penjelasan mengenai mekanisme respirasi pada hewan teripang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.